Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferian Arif Fahrudin dengan NIM 20191401003. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas semester pendek dari makul irigasi dan bangunan air. Dan dosen pengampu yaitu Pak Nasihin Fakih, ST, MT, IPM. Universitas Sains Al-Quran Unsik, Jawa Tengah di Wonosobo. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Sipil. Yang berikutnya, yang pertama ada saluran. Saluran merupakan bangunan irigasi yang berfungsi sebagai sarana pengangkut air irigasi dari sumbernya ke tempat yang memerlukan air irigasi. Saluran irigasi dapat berupa saluran yang dasar dan tebingnya berupa tanah, atau sering disebut saluran tanah. Berupa saluran yang dasar dan tebingnya dilapisi dengan pasangan atau beton, yang sering juga disebut saluran pasangan atau beton, ataupun saluran yang berupa pipa yang terbuat dari baja maupun besi. Saluran tanah biasanya bentuk potongan lintangnya berupa trapesium, sedangkan saluran pasangan dapat berbentuk trapesium, segi empat, atau tapal kuda, dan saluran baja atau besi biasanya berbentuk bulat. Karena air irigasi tidak semuanya jernih, maka kecepatan aliran irigasi harus sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya endapan pada saluran karena terlalu rendahnya kecepatan aliran tersebut, serta tidak menimbulkan gerusan pada dasar dan tebing saluran pada saluran tanah, serta tidak mengakibatkan kavitasi pada saluran pasangan dan saluran baja, dikarenakan kecepatan aliran terlalu tinggi. Untuk selanjutnya ada saluran tanah. Secara umum, bentuk potongan melintang saluran tanah dapat dilihat pada slide berikut dengan beberapa keterangan. Yang pertama ada P, yaitu lebar dasar saluran yang terletak pada bawah. Lalu H, kedalaman saluran. F, itu merupakan tinggi jagaan atau freeboard. D, lebar tanggul. Lalu 1:M merupakan kemiringan tebing saluran. Dalam perencanaan dimensi saluran irigasi, digunakan rumus dasar hidrolika, yaitu Q sama dengan A kali V, di mana Q merupakan debit saluran dengan meter kubik per detik, lalu A sama dengan luas basah melintang saluran dengan meter persegi, lalu V merupakan kecepatan aliran saluran meter per detik dengan satuan meter per detik. Lalu ada V untuk rumus CZ, untuk mencari nilai V
menggunakan rumus C kali kuadrat R kali I. Untuk meaning, untuk mencari nilai V, menggunakan rumus 1/N dikali R pangkat 2 per 3 dikali I pangkat 1/2. Untuk Strickler, V sama dengan K dikali R 2/3 dikali I pangkat 1/2, di mana C, N, dan K faktor pengaliran dari CZ, Manning, dan Strickler. Yang pertama ada I, merupakan kemiringan dasar memanjang saluran. R merupakan radius hidrolik saluran, di mana rumusnya adalah A bagi O. Lalu ada A, yaitu luas basah saluran. Lalu ada O, yang merupakan keliling basah saluran. Berikut merupakan tabel yang dapat digunakan sebagai pedoman awal dalam merencanakan saluran tanah. Dan tabel berikut dapat juga memberikan pedoman untuk mencari nilai-nilai. Yang pertama ada kemiringan tebing dengan satuan 1/M, lalu rasio atau B/H, faktor K, aliran kecepatan V dengan satuan meter per detik. Lalu selanjutnya ada freeboard atau nilai F dengan satuan meter. Lalu yang terakhir ada lebar tanggul dengan D dengan satuan meter. Lalu contoh soal untuk saluran tanah. Soalnya, rencanakan dimensi sebuah saluran tanah yang harus mengalirkan air dengan debit Q sebesar 3,5 meter kubik per detik. Untuk penyelesaian, kita lihat dari tabel besaran yang digunakan untuk pedoman perencanaan awal saluran di slide sebelumnya, yaitu untuk debit saluran 3,50 didapatkan kemiringan tebing 1/150, lalu rasio B/H 23/30. Untuk faktor K di tabel ada 40, lalu kecepatan aliran atau V yaitu 0,60 sampai 0,65, lalu freeboard 0,60, lalu lebar tanggul yaitu 1,5. Lalu kemiringan tebing saluran di sini sama 1/1,50. Rasio B/H kita menggunakan 2,3 sampai 3,0, lalu diambil B/H-nya 2,5. Untuk faktor K yaitu 40. Lalu kecepatan aliran atau V yaitu dalam tabel didapatkan 0,60 sampai 0,65. Jadi diambil V
adalah 0,65 meter per detik. Lalu tinggi jagaan ada 0,60 meter, lebar tanggul 1,50 meter. Lalu rumus Q